RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di kesempatan hari ini ya, tentunya di hari Jumat 19 September 2025. Ini hari yang spesial. Kenapa spesial? Karena di program kali ini ya, di program talk show kami akan menghadirkan topik yang sangat penting bagi para pelaku usaha, yaitu persiapan penggunaan aplikasi Cortex untuk pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam dialog kita pada kesempatan kali ini, silakan kami undang peran sertanya untuk bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Dan juga tentunya dialog ini kami tampilkan ya via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang. Juga Anda bisa dengarkan di RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Untuk membahas tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, kami juga sudah bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di studio Pro1 RRI Palembang untuk kesempatan kali ini. Langsung saja kami perkenalkan, ada Bapak Muhammad Maghfal Nasiruddin yang merupakan penyuluh pajak ahli media Kanwil DJP Sumsel dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Maghfal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi Mbak Esi. Selamat pagi juga. Boleh sedikit lebih mendekat ke mic ya Pak Maghfal ya, supaya lebih stereo gitu ya. Oke. Baik Pak Maghfal tidak sendirian ya pendengar, karena bersama juga dengan Bapak Apriyandi, ini merupakan penyuluh pajak ahli muda Kanwil DJP Sumsel dan juga Kepulauan Bangka Belitung juga sudah hadir. Assalamualaikum, selamat pagi ya Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pagi. Gimana nih? Alhamdulillah Mbak Esi, kabar baik. Terima kasih pastinya waktunya untuk pendengar bisa hadir langsung ya, menemani pendengar di pagi hari ini, dan tentunya akan berkenan untuk menjawab pertanyaan dari pendengar ya. Iya, silakan. Baik, silakan. Jadi untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090, dan tentunya pendengar yang ingin bergabung via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang juga bisa ya, langsung saja ikutan di kolom komentar ya untuk bisa bergabung di acara dialog yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari menjelang siang ini. Baik, pendengar, seperti yang kita ketahui, ketaatan dalam melaporkan SPT tahunan ini bukan hanya kewajiban ya, tetapi juga bentuk kontribusi nyata kita kepada pembangunan negeri. Dan untuk itulah kami saat ini menghadirkan dialog bersama dengan narasumber kami. Sekali lagi ya, saya informasikan ada Bapak Muhammad Maghfal Nasiruddin, penyuluh pajak ahli media Kanwil DJP Sumsel dan Babel. Ada juga Bapak Apriyandi, penyuluh pajak ahli muda Kanwil DJP Sumsel dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Baik, terkait tema yang kita hadirkan di pagi hari ini, sebelum mulai lebih jauh, Pak Maghfal boleh dijelaskan ya untuk pendengar apa sih Cortex ini dan juga bagaimana kondisi aplikasi Cortex saat ini. Mungkin kita juga pernah ingat gitu ya, di awal tahun banyak berita tentang Cortex. Seperti apa nih Pak informasinya? Oke, baik Mbak Esi. Teman-teman pendengar RRI Pro1 di Palembang, juga Mbak Esi, Cortex ini adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini kita gunakan untuk mengantisipasi mengantisipasi kemajuan teknologi, juga untuk lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, gitu Mbak. Sistem Cortex ini juga mengintegrasikan beberapa kanal pelaporan, beberapa kanal yang tadinya digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan kegiatan pelaporan, pembayaran maupun kewajiban yang lainnya dalam satu aplikasi. Tadinya kan tersebar di beberapa aplikasi. Nah, saat ini kita gunakan satu aplikasi yang namanya Cortex, gitu Mbak Ersi. Memang di awal tahun memang kita sempat dengar beberapa berita tentang Cortex, di sana sini ada gangguan ya. Mungkin memang
sistemnya juga masih kita pelajari bersama gitu kan, jadi mungkin ada kendala sana sini. Namun saat ini aplikasi Cortex sudah bisa kita gunakan dengan baik ya, sudah lebih stabil lah mungkin gitu istilahnya Mbak Esi. Baik, Gitu. Pak Mafal, ini kami juga mendengar kalau tahun depan ini wajib pajak juga sudah diminta melaporkan SPT tahunan ya menggunakan aplikasi Cortex ini. Mungkin ada alasannya tentunya ya, mengapa kita harus beralih ke Cortex dan apa bedanya dengan sistem e-filing sebelumnya. Nah, kalau kenapa harus menggunakan aplikasi Cortex, boleh dibilang aplikasi yang lama sudah mulai tidak bisa mengikuti perkembangan ya. Jadi kita mulai memutuskan untuk menggunakan aplikasi Cortex ini dengan harapan bisa mengikuti kemajuan teknologi dan juga bisa memberikan kemudahan bagi wajib pajak sehingga bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif dan efisien, sehingga ongkos kepatuhan yang dikeluarkan oleh wajib pajak menjadi lebih rendah untuk melaksanakan atau untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh ya, sehingga kepatuhannya ongkosnya lebih murah lah gitu, cost of compliance-nya turun gitu Mbak. Oke, jadi seperti itu ya alasannya Pak Mafal ya. Iya. Oke, kita ke Pak Andi nih. Pak Andi, ini kan kita sebagai wajib pajak ini harus segera melakukan pelaporan ya. Tapi mungkin juga persiapan yang harus kita lakukan sudah dilakukan dari sekarang. Nah, kalau menghitung-hitung gitu ya, sebenarnya masih ada waktu juga ya. Tapi kenapa nih kita harus sudah mempersiapkan sejak sekarang ya? Ya. Baik, Mbak Esi, persiapan itu penting Mbak Esi ya, karena dengan persiapan segala sesuatu pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan lebih baik ya. Ya, sekarang posisinya untuk pelaporan SPT tahunan ya, SPT tahunan tahun pajak 2025 ke depan sudah menggunakan aplikasi Cortex Mbak Esi. Nah, tentu saja dengan perubahan ini yang dari pelaporan sebelumnya adalah e-filing, kemudian digunakan melalui aplikasi Cortex, itu harus kita persiapkan lebih matang ya. Nah, di sini ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh para wajib pajak ya, yang harus dilakukan supaya pelaporan pada waktu yang dilakukan pada tahun 2026 itu bisa berjalan dengan baik ya. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah para wajib pajak ya harus melakukan aktivasi akun Cortex ya. Ibarat kalau kita sebuah rumah gitu ya, sebuah rumah, ketika kita memasuki sebuah rumah tentu saja kan ada pintu yang harus kita lewati ya, seperti itu. Dan sama, ini aplikasi Cortex ini kita ibaratkan rumah, kemudian kita akan masuk ke dalam suatu aplikasi Cortex, maka kita harus melakukan aktivasi akun Cortex. Jadi semacam seperti pintu pertama ya, pintu pertama yang harus kita lakukan untuk bisa menggunakan aplikasi Cortex ya. Kemudian Mbak Esi, yang langkah kedua setelah kita bisa login ya, sudah bisa menggunakan aplikasi Cortex, langkah kedua yang harus dilakukan adalah kita sebagai wajib pajak harus mengajukan atau memperoleh kode otorisasi DJP ya. Nah, nanti mungkin lebih dijelaskan oleh Pak Mafal bagaimana tata cara untuk kode otorisasi tersebut. Dan langkah yang ketiga, yang terakhir adalah ini tidak kalah penting supaya akun Cortex kita itu lebih aman, lebih secure ya, yaitu caranya mengaktifkan fitur keamanan 2 langkah ya. Ya, kalau kita lebih kenal di dunia internet adalah two factor authentication
atau 2 FE seperti itu. Nah, dari langkah-langkah yang tadi yang saya sebutkan, ada 3 langkah tersebut, ya, wajib pajak tidak akan bisa menggunakan aplikasi Cortex dan tidak akan bisa melaporkan SPT tahunan ketika wajib pajak tidak melakukan minimal langkah pertama dan langkah kedua. Ya, seperti itu Mbak Esi. Ya, baik. Jadi ada 3 langkah penting yang dilakukan ya, mulai dari melakukan aktivasi akun Cortex ini ya. Nah, kita ke Pak Makfal, boleh untuk lebih detailnya Pak Makfal ya, seperti apa atau bagaimana caranya Pak Makfal? Apakah semua orang juga prosesnya sama ya? Ya, Mbak Esi. Jadi untuk aktivasi akun Cortex sendiri bisa kita bagi menjadi 3 klaster ya. 3 klaster, yaitu yang pertama adalah untuk yang wajib pajak yang sudah punya NPWP dan sudah pernah mengakses aplikasi sebelumnya, yaitu aplikasi DJP online. Nah, yang kedua adalah ini untuk istri yang NPWP-nya gabung dengan suami dan sudah masuk dalam daftar unit keluarga dari wajib pajak yang suaminya. Yang ketiga adalah belum punya NPWP, untuk mereka yang belum punya NPWP dan belum pernah melakukan aktivasi Cortex sebelumnya. Nah, langkah pertama ini untuk yang Anda yang sudah punya NPWP dan sudah pernah mengakses aplikasi sebelumnya, aplikasi DJP online ya Mbak Esi ya. Mungkin nanti bisa pertama kali kita lakukan adalah tentu masuk ke browser, bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Firefox, atau bisa menggunakan Edge dari Microsoft. Nah, nanti situsnya yang pertama kali dituju adalah situs cortexdjp.pajak.go.id. Nah, nanti mungkin di kolom deskripsi mungkin bisa ditambahkan ya Mbak Esi, atau sama di kolom deskripsi nanti bisa kita lihat bersama di situ situsnya yang kita buka. Nah, untuk mereka yang sudah punya NPWP dan sudah pernah mengakses akun DJP, yang sudah pernah membuka atau menggunakan aplikasi DJP online sebelumnya, mereka cukup memilih menu, ada nanti menunya tampilannya ada menu lupa password. Nah, tinggal itu yang nanti diklik, nanti Bapak Ibu sekalian, wajib pajak sekalian, kawan pendengar RRI Pro 1 sekalian akan diarahkan ke halaman lupa password. Nanti akan diminta mengisi data-data di browser tersebut, diantaranya adalah email dan nomor HP. Nah, nanti link reset passwordnya akan dikirimkan ke email atau ke nomor HP Bapak Ibu sekalian via SMS. Jadi perlu dipastikan bahwa HP-nya ada pulsanya. Nah, yang kedua adalah untuk istri yang NPWP-nya gabung dengan suami dan sudah masuk dalam data unit keluarga DUK suami. Nah, ini cukup menggunakan menu aktivasi akun wajib pajak saja. Nah, di situ ada di halaman depan di cortexdjp.pajak.go.id itu nanti ada menu namanya aktivasi akun wajib pajak. Nah, tinggal diklik aja menunya, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal memasukkan NIK dan data-data lainnya yang diminta. Sama seperti yang di klaster pertama tadi, yaitu akan diminta email dan nomor HP. Nah, email dan nomor HP ini sifatnya unik ya, satu NPWP hanya bisa menggunakan satu email. Jadi kalau emailnya udah pernah digunakan untuk suaminya, tidak bisa digunakan untuk istrinya. Jadi harus masing-masing harus punya email dan nomor HP yang berbeda antara suami dan istri. Nah, kemudian untuk yang belum punya NPWP atau istri udah punya NPWP tapi belum masuk di daftar di data unit keluarga suami, ini nanti bisa melakukan menunya pakai menu daftar di sini. Nah, ini untuk yang mau menjadi wajib pajak. Kalau hanya untuk istri, untuk bisa tanda tangan menggunakan nama istri, misalnya istri NPWP-nya digabung dengan suami, tapi ternyata istrinya jadi direktur atau direktris ya di perusahaan yang lain. Nah, itu si istri bisa menggunakan fasilitas register only. Nah, kemudian kalau data atau kontak yang muncul atau yang dimiliki sudah tidak aktif atau sudah berubah, baru kawan pajak
kawan pendengar RRI wajib pajak yang akan mengakses akun Kortek bisa minta datanya diupdate ke KPP terdekat, tidak lagi harus ke KPP di mana dia terdaftar, gitu. Cukup detail ya Mbak Esti ya, Mbak Iya, Esti ya. pastinya ya. Untuk pendengar udah disampaikan langkah-langkahnya seperti Iya. apa ya Pak Makfal ya. Tapi untuk pendengar mungkin ada yang masih bingung gitu ya. Betul. Boleh Karena kemana nih? penjelasannya agak susah ya, agak panjang ya. Mungkin karena detail bisa langkah-langkahnya mungkin bisa dilihat di akun media sosial di Kanwil DJP Sumsel Babel, yaitu di @pajaksumselbabel. Bisa juga dilihat di kanal YouTube kami, atau mungkin bisa langsung Bapak Ibu sekalian bisa lihat di kanal YouTube resminya Direktorat Jenderal Pajak, yaitu @ditjenpajak.ri. Nah, di sana tidak hanya tata cara aktivasi akun Kortek saja, tapi juga sudah komplit tata cara pelaporan SPT-nya juga sudah ada, dan beberapa video-video tutorial yang lain juga tersedia di sana. Gitu Mbak Esi. Baik, nah tadi setelah berhasil aktivasi dan juga login ya untuk pertama kali, langkah selanjutnya adalah mendapatkan kode otorisasi. Seberapa penting sih kode ini Pak Andi? Ya, kalau ditanya seberapa penting, ini sangat penting Sangat sekali. penting ya. Ya, seperti yang sudah saya utarakan tadi, ketika kita sudah berhasil login ke aplikasi Kortex, maka selanjutnya adalah mengurus kode otorisasi DJP ya. Nah, fungsi dari kode otorisasi ini sendiri Mbak Esi adalah untuk tanda tangan elektronik oleh wajib pajak. Jadi ketika wajib pajak akan melaporkan apakah itu SPT tahunan ya, apakah ketika wajib pajak akan menerbitkan bukti potong ya, atau faktur pajak segala macam. Tapi karena materi kita tentang SPT tahunan, maka wajib pajak akan menggunakan kode otorisasi ini untuk melakukan tanda tangan secara elektronik pada laporan SPT tahunannya ya. Nah, dengan kode otorisasi ini ya, wajib pajak mempunyai fungsi ya untuk tanda tangan secara elektronik. Tanpa KODJP, tanpa kode otorisasi ini, wajib pajak tidak akan bisa melaporkan SPT tahunannya pada aplikasi Kortex ya, seperti itu. Jadi segera saja kami himbau apabila wajib pajak pada saat ini belum melakukan aktivasi Kortex dan belum melakukan pengajuan kode otorisasi DJP, segera dilakukan saat ini supaya nanti pelaporan SPT tahunannya lebih lancar seperti itu. Baik, kita ke cara mengajukan kode otorisasi ini ya ke Pak Makfal. Gimana caranya Pak Makfal? Oke, mungkin sedikit nambahin tadi dari Pak Andi tadi. Fungsi kode otorisasi ini kalau kita di dunia yang analog ini fungsinya adalah tanda tangan ya. Nah, kalau di menggunakan internet biasanya ada dikenal kode otorisasi. Nah, fungsinya sama seperti itu. Sehingga kalau mau lapor SPT, kan salah satu syaratnya adalah ditandatangani oleh yang berwenang ya, oleh wajib pajak atau yang mewakili atau kuasanya. Nah, itu gunanya kode otorisasi yang dikeluarkan oleh DJP. Nah, caranya cukup mudah Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah berhasil login ke aplikasi Kortex, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal cari menu yang namanya portal saya. Nah, kemudian diklik ke bawah, di drop down, dicari namanya, kemudian muncul menu permintaan kode otorisasi atau sertifikat digital. Kemudian pada kolom jenis sertifikat digital, tinggal pilih kode otorisasi DJP. Nah, nanti Anda akan diminta membuat paspres. Kawan pajak sekalian akan diminta membuat paspres. Apa itu paspres? Paspres itu boleh dibilang kayak password ya. Ini yang akan digunakan Bapak Ibu sekalian ketika akan menandatangani SPT di Kortex. Jadi kayak token lah kalau di dunia internet banking ya Bapak Ibu sekalian ya, kawan pendengar RRI Pro 1 di Palembang. Nah, ini adalah kata sandi khusus untuk tanda tangan elektronik Anda. Nanti akan ada beberapa tips ya supaya paspresnya ini bisa digunakan, yaitu minimal terdiri dari 8 karakter.
Nah, harus ada huruf besar, ada huruf kecil, ada juga karakter khusus ya, Mbak Esi ya. Ada beberapa karakter khusus yang bisa kita gunakan. Nah, misalnya atau akeong gitu. Dan bisa menggunakan tanda pagar juga. Bisa dolar atau bisa persen gitu, dan tanda dan ya, yang karakter dan itu yang kayak angka 8 itu bisa digunakan juga, Mbak Esi. Gitu, Mbak Esi. Baik, nah ini setelah mengajukan apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak, Pak Andi? Ya. Nah, setelah wajib pajak mengajukan permohonan kode otorisasi di aplikasi Kortek, Mbak Esi, ini tentu saja belum selesai prosesnya gitu ya. Yang harus dilakukan oleh pendengar RRI Pro 1 sekalian ya, ada tahapan yang harus dilakukan oleh para wajib pajak ya. Ini adalah poin penting yang harus dilakukan ya, yaitu adalah mengecek validitas status kepemilikan KUDJP ya. Nah, langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah setelah mengajukan KUDJP ya, segera buka menu profil saya ya. Kemudian setelah profil saya muncul, menu profil saya muncul, di bawahnya ada sub menu nomor identifikasi eksternal ya. Nah, wajib pajak tinggal klik nomor identifikasi eksternal, nanti akan keluar sub menu di sebelah kanan, ada yang bertuliskan digital certificate ya. Nah, setelah muncul sub menu digital certificate, pastikan pada kolom status kepemilikan itu sudah menjadi valid ya. Nah, apabila wajib pajak menemukan status sertifikat digital tersebut belum valid, maka yang harus dilakukan adalah memvalidkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah para wajib pajak nanti tinggal klik, ada tombol di situ menghasilkan ya. Setelah tombol menghasilkan diklik, maka di sebelah ini kebalik. Pertama periksa status dulu, Mbak Esi ya. Setelah periksa status nanti ada tombol di sebelah kanannya menghasilkan. Nah, tinggal diklik menghasilkan, maka secara otomatis nanti KUDJP-nya atau kode otorisasinya berubah menjadi status valid. Nah, ketika kode otorisasi ini berubah menjadi valid, maka sudah bisa digunakan untuk tanda tangan secara elektronik. Apakah untuk tanda tangan elektronik SPT tahunan, bukti potong atau faktur pajak. Begitu, Mbak Esi. Baik, nanti kita akan lanjut ya dengan tahapan selanjutnya, ada langkah ketiga gitu ya, Pak Mahfal ya. Yakni dengan mengaktifkan yang namanya two factor authentication. Tapi nanti selengkapnya kita jeda sebentar. Pastinya pendengar juga masih kami undang peran sertanya untuk bergabung dalam dialog ini ya. Bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Kita masih menghadirkan dialog dengan tema persiapan penggunaan aplikasi Kortex untuk pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan bersama dengan narasumber kami. Ada Bapak Muhammad Mahfal Nasiruddin SEMA, penyuluh pajak ahli madya Kanwil DJP Sumsel Babel, dan juga ada Bapak Apriandi SEMSI, penyuluh pajak ahli muda Kanwil DJP Sumsel dan juga Babel. Tetap terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda
yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa ini yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit. Mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Tahukah Anda? pendengar, tentunya terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam dialog interaktif yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Ya, kita masih berbincang seputar persiapan penggunaan aplikasi Cortex untuk pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan
di acara dialog interaktif untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat di tanggal 19 September 2025. Baik pendengar, kami masih bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Muhammad Mahfal Nasiruddin, ini penyuluh pajak Al-Himmadiyah Kanwil DJP Sumsel dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Juga masih bersama Bapak Apriandi, ini merupakan penyuluh pajak ahli muda Kanwil DJP Sumsel dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Anda yang ingin ikut bergabung bisa langsung ya menghubungi kami di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, sebelum kita lanjutkan materi yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari jelang siang ini ya, Pak Andi juga Pak Mahfal, kita ke WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Di kesempatan kali ini ada Oma Ana. Ini Oma Ana, salah seorang pendengar setia RRI ya, dari Prabu Mulih. Assalamualaikum, ini Oma mau bertanya. Waalaikumsalam, kita jawab dulu ya Pak ya. Oke, ini bertanya, kenapa harus dikenakan pajak dan kegunaan pajak ini untuk pemerintah digunakan untuk apa? Maklum Pak, Oma ini masih awam tentang pajak, soalnya gaji suami juga selalu dikenakan pajak. Silakan Pak Mahfal. Oke, baik Oma Ana di Prabu Mulih, senang sekali hari ini bisa menyapa Oma Ana di Prabu Mulih. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Oma ya. Pertanyaannya menurut saya sangat menarik sekali, dan ini menunjukkan bahwa memang seperti definisi pajak memang ya, kontribusi nyata yang timbal baliknya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tapi tidak ada timbal balik langsung kepada pembayar pajaknya, tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik dia bayar ataupun maupun yang tidak bayar pajak. Nah, kita lihat misalnya dari bangun tidur gitu ya, kita pagi listrik, nah itu mungkin salah satu manfaat yang pembangunan sarana prasarana kelistrikan, itu salah satu manfaat pajak. Kita keluar jalan pagi, pergi ke sekolah, pergi ke pasar, nah, itu jalannya yang bangun asalnya dari uang pajak. Kemudian pasarnya pun yang bangun adalah berasal dari uang pajak. Ketika pergi ke sekolah, sekolahnya yang bangun sumbernya adalah dari pajak. Dari APBN ya Oma ya, mungkin ya APBN. Nah, APBN ini salah satu komponen terbesarnya adalah pajak. Kemudian ketika Oma kurang enak badan, agak pusing, pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit, nah itu nanti yang membiayai adalah, yang mendirikan puskesmas adalah negara melalui APBN yang sumber utamanya adalah pajak. Jadi kalau kita lihat memang negara butuh pajak karena memang untuk membangun jalan, untuk membangun rumah sakit, puskesmas, atau untuk membiayai keperluan masyarakat lainnya, membangun jembatan, semua sumbernya sebagian besar adalah dari pajak. Memang kalau kita bicara kekayaan alam kita sangat luar biasa, namun kalau kita mengandalkan dari kekayaan alam, lama-kelamaan akan habis ya Oma ya. Jadi salah satu sumber yang kita harapkan adalah kontribusi dari warga negara. Jadi kita gotong royong membangun negara bersama-sama dengan menggunakan dalam bentuk membayar pajak salah satunya. Gitu Mbak Esi ya, mudah-mudahan bisa memberi penjelasan ke Oma ya. Baik, terima kasih Oma Ana pertanyaannya. Kita ke penelpon dulu ini yang sudah menghubungi kita ya. Pro 1, selamat pagi. Pagi Mbak. Iya, dengan Jessica dari 7 Ulu. Mbak Jessica 7 Ulu ya. Baik. Iya Mbak. Silakan pertanyaannya Mbak Jessica. Iya Mbak, ini saya mau bertanya, gimana Pak kalau saya sudah terbiasa menggunakan e-filing, apakah data dan riwayat PT saya otomatis pindah ke Cortex atau harus saya install? Terus saya juga mau nanya nih Pak, kebetulan suami saya emailnya itu udah aktif nih di DJP. Apakah masih bisa aktifasi akun Cortex atau bagaimana ya Pak solusinya? Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Jessica Terima ya kasih Mbak Jessica. sudah bergabung. Mungkin langsung saja dijawab kalau sudah biasa menggunakan e-filing gimana nih Pak? Boleh saya jawab ya atau Pak Andi? Boleh. Saya Boleh, nanti jawab ya? menambahkan. Oke, nanti mungkin Pak Andi bisa nambahkan. Jadi kalau Mbak Jessica sudah pernah menggunakan aplikasi DJP online, nanti data-datanya otomatis pindah ya ke aplikasi Kortek. Jadi nanti Mbak Jessica tinggal aktivasi akun Kortek, login, kemudian meminta kode otorisasi di aplikasi Kortek itu, nanti bisa dicek data-datanya di situ. Nah, untuk explore menu Kortek mungkin nanti bisa di akun YouTube kami ya, atau di akun Instagram kami, akun YouTube Direktorat Jenderal Pajak, di situ nanti bisa dieksplor menunya. Nah, kalau nanti memang punya kesempatan main ke KPP, ke kantor pajak, dan dilihat antriannya tidak begitu panjang, bolehlah kita Mbak Jessica nanya-nanya atau mencoba menu-menu yang ada di aplikasi Kortek atau bertanya ke petugas helpdesk yang ada di kantor pajak ya Mbak Jessica ya. Dan terkait dengan email mungkin Kak Andi akan menjawab. Boleh Pak Andi menambahkan? Baik, Mbak Jessica, terkait email yang digunakan, ketika ada perubahan email atau misalnya email juga tidak bisa diakses kembali oleh Mbak Jessica bisa melakukan perubahan data ya, perubahan data melalui KPP terdekat ya. Jadi atau misalnya Mbak Jessica tidak bisa melakukan secara offline ke KPP terdekat, juga bisa menghubungi kering pajak di nomor 1500-200 seperti itu. Nah, untuk terkait tadi pertanyaannya apakah riwayat e-filing apakah masih bisa diakses? Masih bisa Mbak Esi. Jadi untuk riwayat pelaporan SPT tahunan sebelum tahun 2025 ya, itu masih bisa diakses oleh Mbak Jessica sendiri atau wajib pajak lainnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Andi dan juga Pak Makfal. Ini kita lanjutkan ya materi kita di kesempatan siang hari ini. Tadi sudah diinformasikan bahwa prasyarat untuk lapor SPT tahunan PPH nanti itu ada yang pertama tadi melakukan aktivasi akun Korteksnya, juga memperoleh kode otorisasi atau sertifikat digital, dan yang ketiga adalah mengaktifkan fitur keamanan tambahan atau two-factor authentication. Nah, ini boleh dijelaskan mengenai two-factor authentication ini, kenapa fitur ini perlu diaktifkan, Pak Makfal? Ya, oke Mbak Esi. Jadi two-factor authentication ini gunanya adalah untuk memberikan keamanan tambahan bagi wajib pajak ya. Jadi bisa dipastikan nanti yang mengakses akun Kortek itu adalah hanya kita yang bisa, karena kalau kita tidak mengaktifkan two-factor authentication ini, siapa yang punya password kita bisa masuk ke aplikasi Kortek gitu kan. Seperti layaknya akun-akun internet banking kita, akun-akun yang email pun sekarang, atau mungkin aplikasi surat menyurat di kita sendiri kan sudah mulai menggunakan two-factor authentication. Jadi ini merupakan fitur tambahan yang kita siapkan untuk wajib pajak yang akan menggunakan aplikasi Kortex. Karena isu faktor keamanan ini menjadi concern bagi kami, sehingga kita harus meyakinkan wajib pajak bahwa memang hanya data mereka itu diakses oleh orang yang berhak, oleh pihak yang berhak. Nah, mumpung bicara soal keamanan nih Mbak Esi nih sama Andi, mungkin ada sedikit info ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama adalah bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak akan pernah menelpon wajib pajak untuk melakukan update data atau memandu update data melalui telepon. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di telepon ada orang-orang mengaku sebagai petugas pajak dengan data-data kita, kemudian dia berjanji atau menjanjikan membantu dengan melakukan update atau mengirimkan link-link update, nah itu boleh dipastikan itu merupakan penipuan. Kemudian juga suka dapat WA juga ya kita kadang-kadang ya, dari Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan apalah atau
konfirmasi utang pajak dengan mengklik atau mengirimkan attachment yang nggak jelas gitu. Nah, itu boleh dipastikan. Penipuan harus berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalaupun nanti misalnya Bapak Ibu sekalian memang data yang dikirim itu benar, sebelum ngeklik itu bolehlah Bapak Ibu sekalian datang dulu ke kantor pajak atau menghubungi kantor pajak melalui akun representatif Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tiap wajib pajak itu kan ada akun representatifnya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi KPP di mana Bapak Ibu sekalian terdaftar, atau boleh lewat akun yang kering pajak, boleh di media sosial, di Twitter, di X ya, itu boleh ditanyakan situ, atau boleh juga lewat telepon ke KPP atau lewat WA, saluran komunikasi yang ada di kantor pajak masing-masing ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan sampai ada lagi korban-korban penipuan nih dari Bapak Ibu wajib pajak sekalian. Gitu Mbak Esi. Harus diwaspadai ya Pak Novel ya. Baik, nah ini kalau dari pengalaman ya Pak Andi, kendala apa sih yang sering dihadapi wajib pajak dalam proses yang dimulai aktivasi akun, permintaan kode otorisasi DJP, dan juga ada two factor authentication-nya? Ya. Baik Mbak Esi, ini sejalan dengan pertanyaan Mbak Jessica tadi ya. Salah satunya adalah kendala-kendala yang sering dihadapi oleh wajib pajak ketika melakukan permintaan kode otorisasi ataupun melakukan aktivasi akun Cortex ya. Salah satunya adalah seringkali data kontak ya. Data kontak itu baik nomor handphone maupun alamat email yang digunakan oleh wajib pajak itu seringkali sudah tidak sama lagi ya, antara data yang tercantum di data di DJP online sebelumnya ya. Sebetulnya data DJP online kan secara otomatis langsung termigrasi ke data Cortex ya. Tapi karena data akun email, handphone yang ada di DJP online tersebut sudah tidak dipakai lagi ya, misalnya seperti itu, maka ini yang menyebabkan proses aktivasi akun dan kode otorisasi ini menjadi terkendala. Nah, solusinya ya seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, yaitu melakukan perubahan data ya yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Nah, caranya datang ke KPP terdekat ya. Jadi tidak perlu datang ke KPP terdaftar ya. Jadi misalnya tadi contohnya Mbak Jessica di Prabu Mulih gitu ya. Misal Mbak Jessica ada di Prabu Mulih ya, kemudian sedang berada di Palembang gitu ya. Nah, ketika mau mengurus perubahan data ya, itu tidak perlu ke KPP Prabu Mulih seperti itu Mbak Esi. Bisa datang ke KPP yang ada di yang berlokasi di Palembang. Bisa ada di KPP Pratama Palembang Ilir Timur ya, kemudian KPP Palembang Ilir Barat, atau bisa ke KPP Palembang Seberang Ulu ya. Ataupun bisa juga ke KPP Madya Palembang, karena di kota Palembang sendiri ini ada 4 KPP yang ada di bawah Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kemudian selain data kontak juga sering yang terjadi pada wajib pajak adalah lupa paspres ya. Nah, lupa paspres ini tadi kan kita udah melakukan pengajuan kode otorisasi DJP, kemudian statusnya sudah valid ya. Kadangkala wajib pajak ketika melakukan tanda tangan secara elektronik ya, itu lupa paspres atau kata kuncinya ya. Jadi tidak bisa tersubmit nih SPD tahunannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya wajib pajak itu bisa mengganti atau melakukan perubahan paspres, yaitu membuat baru ya. Kalau dulu paspres ini harus dilakukan secara offline ke KPP, namun sekarang lebih mudah di akun Cortex. Jadi wajib pajak tinggal
melakukan pembuatan paspres baru di aplikasi akun Cortex. Nah, pembuatannya langsung dan seketika ya. Jadi tidak ada jeda waktu, harus approval dari petugas pajak, tidak seperti itu. Jadi ketika wajib pajak melakukan perubahan paspres langsung seketika jadi seperti itu Mbak Esi ya. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala lain dari yang saya berikan tadi, wajib pajak cukup menghubungi KPP terdekat ya, atau bisa melakukan telepon ke Krim Pajak 1.500-200 ya, seperti itu. Baik, terima kasih informasinya Pak Andi dan juga Pak Mafal. Nggak berasa nih kita sudah berada di akhir dialog kita pada kesempatan siang hari ini. Ada pesan penting lain yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita? Silakan dari Pak Mafal terlebih dahulu. Boleh Mbak Esi. Memang tadinya saya deg-degan nih Mbak Esi, perdana nih tampil di RRI nih. Cuman ternyata nggak berasa ya setelah kita jalan ya. Ya mungkin teman pendengar RI Pro 1 di Palembang mungkin perlu pesan dari kami ya, jangan nunggu deadline, jangan ditunda-tunda lagi nih ya kode aktivasi akun Cortex dan pembuatan kode otorisasi ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa biasanya masyarakat kita ini senangnya kan nunggu-nunggu nih, nanti kalau udah mau akhir gitu mepet kan, gitu ya, mepet baru kali kantor pajak lagi rame nih, oh iya mau lapor SPT gitu kan, barulah kita berduyun-duyun gitu kan ke situ. Nah pada saat itulah rame, kita antriannya juga panjang, server kita juga mungkin kalau di ini rame-rame lama-lama juga kan akan ini juga mungkin kan ya. Nah, jadi mungkin mulailah dari sekarang Bapak Ibu sekalian, mumpung masih senggang, jangan ditunda-tunda, bikinlah aktivasi akun Cortex dan membuat kode otorisasi, dan juga langsung aktifkan two factor authentication-nya untuk keamanan dari penggunaan aplikasi akun Cortex Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nanti kalau memang pesan dari kami hari ini kurang jelas atau mungkin pengen ada gambaran visualnya, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses di akun YouTube, di akun YouTube yang dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu di Ditjen Pajak RI ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ada satu lagi, bahwa pesan dari ini, titipan pesan dari pimpinan kami, dari Pak Kanwil, bahwa saat ini Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dalam proses untuk memperoleh predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, ini perlu dukungan nih dari wajib pajak dan pendengar RRI Pro 1 FM ini, bahwa perlu kami sampaikan bahwa seluruh layanan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumsel dan Babel dan instansi vertikal kantor pelayanan pajak di bawahnya dan seluruh KPP dan unit Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia, layanannya adalah gratis Mbak Esi, tidak dipungut biaya apapun dan diminta tidak memberikan imbalan apapun kepada seluruh pendengar semua. Gitu Mbak Esi, mungkin dari saya. Baik, Pak Andi boleh menambahkan? Baik, terakhir ya ini ya, menjadi wajib pajak yang taat itu dimulai dari wajib pajak yang mempunyai pemahaman tentang pajak itu sendiri ya. Artinya ketika wajib pajak itu mempunyai pemahaman yang baik ya, maka insya Allah ya, maka akan menjadi wajib pajak yang taat. Nah, langkah pertama yaitu melakukan pelaporan pajak secara lengkap, benar dan jelas, seperti itu ya. Nah, terkait isu yang sekarang adalah SPT tahunan PPH yang akan dilakukan kedepannya melalui Cortex, maka kami berpesan supaya wajib pajak mempersiapkan diri dari sekarang, jangan menunggu deadline seperti itu ya. Jangan mepet-mepet ya. Jangan mepet-mepet. Karena seperti kita ketahui bahwa kalau dilakukan secara mepet-mepet waktu, nanti ya khawatirnya nanti ada kendala yang lebih
banyak seperti itu. Kredit lah ya di sini. Jadi kredit seperti itu Mbak Esi. Nah, kemudian harus kita pahami bahwa kode otorisasi yang dilakukan, yang diajukan oleh wajib pajak itu adalah kode otorisasi yang sangat rahasia ya. Jadi jangan sampai kode otorisasi tersebut dipakai oleh orang lain tanpa sepengetahuan oleh wajib pajak itu sendiri ya. Jadi dijaga dan tidak diberikan kepada orang lain. Yang terakhir Mbak Esi, jika ada kesulitan-kesulitan bagi wajib pajak, jangan ragu-ragu untuk menghubungi KPP terdekat ya. Untuk wajib pajak itu sekarang dengan sistem Kortex ini adalah borderless ya. Jadi bisa langsung berkonsultasi kepada petugas pajak di KPP terdekat ya. Seperti itu Mbak. Baik, Pak Andi terima kasih, Pak Mahfal juga terima kasih informasinya ya. Semoga tentunya dapat bermanfaat untuk pendengar di kesempatan siang hari ini untuk bisa melakukan persiapan dalam penggunaan aplikasi Kortex pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan ini. Jadi tadi ada 3 ya. Langkahnya ada melakukan aktivasi akun Kortex, ada memperoleh kode otorisasi atau sertifikat digital, dan juga mengaktifkan fitur keamanan tambahan two-factor authentication-nya. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu ya, sama hangat untuk teman-teman di DJP Sumsel dan Babel ya. Semoga usaha wajib pajak semua semakin membaik. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian ya, dalam keadaan sehat, usahanya lancar, kemudian rezekinya bertambah, mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Mahfal juga Pak Andi ya. Dan Terima kasih, pendengar Mbak Esi. juga pastinya terima kasih sudah ikut bergabung. Tadi ada Oma Ana di Prabomuli, juga ada Mbak Jessica di Tujuh Ulu, dan juga ada yang bergabung via kanal YouTube. Ini ada Radi El Guitarista ya. Oh Lahat hadir ya. Oke, terima kasih supportnya. Dan pendengar, hingga di sini kebersamaan Esi juga rekan Aziz bersama Anda dalam dialog interaktif untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 19 September 2025. Tadi kita sudah berdialog bersama Bapak Muhammad Mahfal Nasiruddin SEMA, penyuluh pajak ahli media Kanwil DJP Sumsel Babel. Juga ada Bapak Apriandi SEMSI, penyuluh pajak ahli muda Kanwil DJP Sumsel Babel ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus bersama kami pendengar. Setelah ini pukul 11 kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami. Karena